Ora, selamat datang kembali di kanal kami Belige Academy. Sebuah kanal untuk belajar pemrograman dan hobi literasi, sastra, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Oke, kita akan melanjutkan topik kita, pembahasan tentang Java dan MySQL. Kali ini kita akan merepresentasikan dan menyajikan bagaimana jika kita membuat GUI untuk tabel aktor yang pada bagian satu telah kita sajikan ya dengan IDE apa itu IntelliJ IDE ya. Kalau sekarang kita pakai NetBeans sama saja ya. Kalau sebelumnya itu kita memprogram menuliskan setiap komponen sebagai variabel instance, tapi kalau di NetBeans langsung di auto generate ya semua komponen sebagai variabel instance dari kelas JFrame. Oke, kita kita lihat dulu ya. Kalau kita jalankan program ini ya, yang sudah saya buat ini, jadi nanti kita akan melihat ada 4 kelas nanti yang kita buat ya. Ya, pertama adalah driver class ya, tentu sudah ini diciptakan langsung ya oleh ini kosong di sini atau ada yang apa namanya defaultnya lupa saya. Tapi ya kosong, hapus semua. Terus nanti di situ nanti kita akan menciptakan pertama adalah kelas aktornya ya, kelas ya. Di sini kita akan menyajikan menciptakan sebuah kelas aktor di mana variabel instansinya nanti ini merepresentasikan tiap kolom tabel aktor pada database gitu. Baru kita buat konstruktor yang ingin kita perlukan ada 2 param, 4 param, getter dan setternya, metode helper seperti biasa ya. Ya untuk memeriksa masukan dari ini dari klien. Setelah kita menciptakan kelas ya untuk menciptakan objek yang nanti dipakai untuk ini, untuk mengekang masukan oleh user dan lainnya, kita juga menciptakan aktor helper class. Di sini adalah logika pemrogramannya yang paling inti ya di sini. Di sini logika pemrogramannya ada menguji koneksi, menciptakan tabel kalau mau ingin manual, kalau tidak mau manual di ini ya di SQL MySQL server adminnya atau di sini mengisi sejumlah data, terus di sini tabel renderer untuk supaya warna alternating color pada setiap baris, terus menetapkan nama kolom dan menampilkan tabel pada J-tabel, mengisi combo box, menentukan nilai yang terseleksi pada combo, menampilkan baris demi baris, baris pertama, baris terakhir, baris sebelumnya, baris selanjutnya, mengupdate ya. Di sini ini ada juga mengupdate database dari Jtabel, terus dan lainnya ya, menyisipkan, menghapus. Nah, kita ingin bahwa nanti disinilah semua pusat dari logika pemrograman pada kasus ini ya. Jangan ditempatkan di yang lain ya. Ya, terutama di eh, kelas lainnya yaitu kelas aktor form nanti kita ciptakan di sini itu untuk representasi dari form yang akan digunakan. Jangan sebisa mungkin jangan tempatkan logika pemrograman di sini ya untuk menganut sistem atau konsep abstraksi ya. Jadi
Sebisa mungkin di sini hindari menggunakan logika program. Inti pemrogramannya itu tempatkan di kelas, baru dari sini tinggal dipanggil saja ya di form ini. Karena ini adalah yang biasanya publik diketahui oleh umum ya. Logika pemrograman harus kita simpan pada kelas tertentu. Jadi di sini tinggal apa saja ya, event handler dan event listener saja kalau di Java ya. Gitu. Jadi di sini sebisa mungkin hindari ini ya, memanggil saja seperti di sini tadi, so prepro dan lainnya ini logikanya ditempatkan di kelas ini. Jangan biarkan semua ditempatkan di sini itu praktek pemrograman yang buruk ya. Di sini hanya untuk memanggil logika pemrograman yang kita pakai. Ini hanya kondisi saja ya, kondisi-kondisi yang diperlukan, dan ini event-event handlernya saja, sama kalau kita mau buat sendiri event listener sendiri bisa ya. Oke, kita jalankan programnya. Oke, di sini bisa kita lihat baris demi baris, last, first, ya next ya untuk navigasi. Terus ya di sini, nah terus dari tabel juga bisa kita navigasi ya. Nah, oke, tabel. Terus setelah itu pengeditan bisa kita lakukan, misalnya, oke, confirm ya. Terus kita lihat ya, Lauras tadi beralaman ini nih. Ya, karena kita apa? Di aktor kelas tadi itu, aktor ya untuk merepresentasikan variabel setiap kolom pada tabel aktor ya, kita buat di check name-nya itu, uh, check name untuk shortel name itu uppercase, maka dia otomatis ya di huruf besarkan ya, huruf besar L name dan F name ya. Ini dia. Oke, begitu ya. Jadi ketika Anda misalnya yang dekat aja susah. Nanti lupa deh. Terus edit Anda masukkan kar A kecil ya. Ya, maka dia kalau confirm maka dia menjadi K besar ya. Carla nih. Jadi Carla terupdate di combo boxnya ini juga ya. Misalnya Uma dikasih Umas gitu ya. Edit confirm maka dia tersimpan langsung Umas. Nah, terupdate ya. Misalnya Woods, edit confirm jadi Woods ya di sini. Oke, gitu insert juga gitu. Misalnya insert, nah sini Vivian huruf kecil misalnya, Siahaan. Nah, confirm. Nah, maka langsung terupdate di sini. Ya. Nah, atau di sini di tabel nih. Oke, gitu juga kalau mau menghapus oke oke yes gitu ya, langsung terupdate dan di sini terupdate gitu fungsionalitasnya ya. Di sini juga ada pencarian berdasarkan combo box ya, full name-nya. Ini terus berdasarkan ID juga begitu ya, bisa. Oke, gitu ya. Ah, Terus penjelasannya kita bisa temukan di sini ya. Oke, ini tadi runningnya. Ini pada saat dia kondisi
apa namanya edit ya, pengeditan beberapa mati ini tombol, terus ini apa insert ya. Terus langkah-langkahnya tadi seperti yang saya jelaskan ya, bahwa pertama kita ciptakan kelas aktor untuk merepresentasi tabel aktor ya data dalam database. Jadi setiap variabel instansinya merepresentasikan tiap kolom pada tabel aktor itu. Dan definisikan pula getter dan setternya. Terus ciptakan helper class lah istilahnya untuk menambahkan, memuat semua logika pemrograman yang dibutuhkan ya agar tidak ditempatkan pada eh, apa nanti ini kelas yang ketiga ini kelas untuk GUI-nya ya, formnya jangan ditempatkan logika pemrograman di sini ya. Artinya kita telanjang sekali nanti di sini, berantakan sekali di sini tempatnya yang kode-kode auto generated ya. Jadi baca juga agak susah. Jadi usahakan tempatkan logika pemrograman itu pada kelas tersendiri gitu ya. Baru nanti yang di sini hanya memanggil aja, memanggil semua metode ataupun variabel yang ada di sini ya, keluaran dari sini tinggal dipanggil semua dari sini. Usahakan sebisa mungkin. Kemudian ciptakan ya inilah class form ya untuk usahakan hanya memuat event handler dan event listener dan memanage komponen-komponen pada form lah usahakan. Gitu. Yang keempat adalah driver class untuk entry point dari program ya. Oke, gitu kira-kira ya. Jadi kita sebenarnya ingin apa ya merepresentasikan Sakila database ya. Ini adalah Sakila database ya. Ini adalah dapat Anda download sebenarnya di internet. Ini adalah uh, database fiktif untuk belajar MySQL sebenarnya ya dan lainnya sih bisa. Nah, MySQL dan Anda download Sakila DB bisa di internet. Nah, nanti akan Anda dapatkan ERD semacam ini ya. Jadi kita masih merepresentasikan yang ini tabel aktor dengan ini aktor ID, first name, last name, dan last update. Selanjutnya kita akan merepresentasikan language ya. Setelah itu film bisa ya karena dia tidak merujuk yang lain, dia hanya merujuk ke language ya, merefer language, jadi dia variabel bebas. Setelah aktor ini bebas, tidak merujuk, ini juga bebas. Setelah ini dibuat, dia hanya merujuk mereferensi language ya, kuncinya, maka bisa kita representasikan ini ya, baru ini, baru kemudian kategori, baru film kategori. Terus selanjutnya yang lain ya. Mana ini untuk menggeser nih. Ah, ini dia. Ah, baru selanjutnya yang seterusnya mana yang bebas dulu country, setelah itu city, setelah itu address ya, setelah itu yang bebas lagi mana payment, merujuk staff, rental, store ya nanti kita pikirkan dia. Inventory yang bebas mana ya, store ini bebas. Setelah itu inventory bebas setelah film dan store dibuat. Selanjutnya ini bebas setelah yang ini dibuat ya, yang dia merujuk ke sini dan ke sini. Store dibuat. Setelah itu ini juga bebas ya.
Rental dia mengujuk ke sini, baru setelah itu payment, baru terus ini customer dia hanya merujuk ke sini dan ke sini dari tadi bebas ya. Ini juga dari tadi udah bisa dibuat ya. Oke, gitu logikanya satu-satu ya. Kalau Anda mahasiswa pasti tahu, tapi dengan belajar nanti perlahan-lahan juga paham sendiri kok, nggak usah takut ya. Karena ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya, bukan seperti algoritma apa namanya yang saintifik banget ya. Ini cuma berurutan saja ya. Nah, dengan mempelajari bagaimana merepresentasikan ini dalam Java GUI, Anda juga bisa nanti merepresentasikan pada Android dan untuk mobile dan versi web ya. Yang sekarang populer adalah versi Android ya. Oke, jadi Anda bisa dengan belajar pada video-video kami ya, mudah-mudahan bisa kita realisasikan ini semua ya. Kadang-kadang semangat itu kendur soalnya. Oke, gitu ya ini. Terus saya terangkan lagi dikit apanya itu. eh, Logikanya lagi dengan skrip yang sudah saya tulis ini ya. Kalau statis gini kalau di editor kan agak susah ya. Kalau statis gini lebih terang dia. Ini lebih apa ya? Lebih ini bisa sih tapi harus menggeret-geret gini. Kalau ini langsung tampaknya langsung luas gitu ya. Bisa kita coret-coret juga. Nah, ini pertama Anda buat public class actor. Ada 4 variabel instance ya. Terus ciptakan 2 param. Konstruktor defaultnya juga Anda bisa ciptakan sendiri. Ini 2 param. Ya menggunakan setter ya untuk memeriksa nanti. Terus di konstruktor 4 parameter ya, di sini juga kita ciptakan. Terus di situ getter dan setter untuk aktor ID ya, get aktor sama set aktor ya. Jika lebih kecil tampilkan pesan error sini. Terus ini untuk check name ya, memeriksa masukan harus pattern gini ya. Ya. A sampai Z kecil, A besar, Z besar. Terus get name. Set name ini getter dan setter ya. Di sini menggunakan metode helper tadi, check name ya. Ini sudah saya terangkan pada video sebelumnya ya. Terus ini juga get name dan set name. Berikut juga dengan getter dan setter untuk update ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini kelas ini ya. Aktor selanjutnya kita logika pemrograman ya, kelas helpernya. Di sini menempatkan logika pemrogramannya yang paling penting ya. Di sini pertama connection ya, get connection menghasilkan objek connection, kemudian try connection di sini untuk menguji ini keberhasilan ini. Kemudian creatable actor ya, kalau kita membuat secara script juga bisa ini ya. Nah, ini adalah string query-nya ya. Aktor ID, first name, last update ya. Terus connection create ya pakai statement saja karena tanpa parameter, terus menggunakan execute update ya dari str tadi itu. Terus oke, setelah itu mengisi sejumlah data. Ini kemarin juga sudah ya 3 data awal bisa. Terus ini dia. Nah ini render ini untuk override ini untuk alternating ya di alternating color untuk tabel di sini di internet banyak ya. Cuma hanya mengubah ininya saja nama objek dari tabel JTabel ya. Ini banyak di internet juga. Terus ini menetapkan kolom ya, kolom untuk header dari JTabel ya.
Terus di sini statik membaca database ya, setiap database dan menyimpannya pada array list yang isinya objek-objek dari kelas aktor tadi itu. Nah, disimpan dan di return setelah itu dipakai untuk ini ditampilkan pada aktor tabel ya, JTabel nanti. Nah, di sini aktor listnya itu ditambahkan setiap kolom itu ya tambahkan menggunakan ini dibaca dengan getternya masing-masing dari setiap variabel instance ya karena dia sudah disimpan dalam objek-objek aktor maka kita bisa pakai getternya di sini. Terus ini mengisi combo box ya. Ada dua combo box nanti yang di ini ya JCB aktor ID dan full name ya ini. Nah, diisi. Tapi ini ada salah dikit ya, dia ngisi ulang ya, harus di-clear setiap ini. Kosongkan dulu ya setiap refresh ya, dia jadi mengappend. Itu bisa kita ubah. Ini juga mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya di sini find combo. Oh, cari yang terseleksi pada combo box. Terus ini menampilkan baris demi baris ya, ya pada apa namanya, pada apa text field ya bidang-bidang teks dan kombonya mana yang terseleksi. Terus ini akan dipakai untuk menampilkan baris pertama ya. Ini suruh kita pakai ini display row by row tadi. Ya hanya memanggil ini saja variabel ini. Kemudian get row number ini untuk menentukan baris terakhir dari data ya pakai query max dari kolom aktor ID. Terus ini dipakai di sini nih, get row number untuk menentukan ini. Ini. Ya, setelah itu ini baris apa? Sebelumnya juga memanggil ini display row by row ya. Terus show next sama untuk baris berikutnya ya merepresentasikan ini tadi. Ini wrap next ini. Terus nah, ini untuk update row ya, untuk pengeditan nanti kita pakai di sini ya, edit actual. Oke, di sini panggil update row, setelah itu di refresh tabelnya ya, display table actor, terus populate-nya juga di refresh. Nah, di sini perlu apa? Populate ini perlu kita clear dulu ya tadi harusnya. Ini tadi. Ini kasih perintah clear di sini ya untuk kedua combo box sebelum diisi ulang dengan data baru. Oke, ini edit database from JTable ya kalau diklik dua kali nanti untuk mengedit langsung ke database. Terus ini update by actor ID nanti dipakai untuk pengeditan ya. Mana tadi? Nah, ini edit aktual, update terus, update name by ini kita pakai di ini. Nah, nanti kita apa? Eh, by aktor ID. Oh, ini kayaknya sama tapi ini versi yang untuk GUI ya, ini versi yang video kemarin ya, yang teks. Ini insert
insert row. Nah, dipakai di sini ya, di insert actual nanti. Masukkan baris baru, terus ini menghapus ya. Oke, di sini baru kelas aktor ya, J-frame, extends J-frame nanti di sini ini konstruktornya, ya terus ini menciptakan auto generate ini metode-metode apa namanya komponen-komponen private ya, komponen seperti ini semua diciptakan di sini auto generate di sini ya. Nah, ini. Oh, init components. Oh, ini dia di auto generate berikut dengan apanya ya? Ini auto generate ya. Dibangkitkan oleh NetBeans itu sendiri ini ada banyak metode di dalamnya, menata leading, alignment segala macam grup. Dan kalau kita tulis, bayangkan kalau kita ini ciptakan sendiri menggunakan IDE ya agak lama memang ya. Tapi untuk perusahaan ya harus mendesain sendiri ya. Ini untuk perusahaan yang profesional ya untuk membuat GUI-nya ya. Oke, selanjutnya ini metode untuk apa namanya mengisi ya, mengisi tabel, mengisi combo box. Setelah itu ini memanage tombol-tombol ketika apa namanya state ya. Terus untuk mengondisikan ini tombol-tombol dan untuk dipakai pada saat pengeditan ini juga untuk apa membersihkan set teks apa field text di sini insert. Jadi logika programnya ini tinggal memanggil dari kelas lain ya, kelas helper tadi itu. Nah ini dia. Eh, nah ini. Nah ini ya memanggil kelas insert actual tadi saja dari void static kita jadi dipakai void static dia jadi menentukan dari memanggil dari nama kelasnya saja. Terus ini untuk event handler ya untuk ini. Jadi memanggil aja semua nih event handler untuk next, untuk first, untuk prep ya, untuk insert dan di sini untuk last, CB last ini untuk edit dan ini untuk delete ya. Nah, ini saja dia memanggil nih, memanggil untuk merefresh ya. Jadi logika pemrogramannya di sini dipanggil dari kelas lain ini juga nih, ini juga ya. Nah, ini memanggil semua. Jadi sangat abstrak kalau di kelas formnya ya. Terus di sini ini untuk jawab format tinggal memanggil saja nih. Terus ini untuk handler untuk event mouse event ya ini juga memanggil saja ini. Jadi logika pemrogramannya bukan di sini gitu ya. Nah, ini juga begitu memanggil sudah pada untuk refresh ya. Jadi semua pemrograman bukan ada di kelas form ya. Ya pada apa ini aktor form tapi ada di helpernya tadi kita buat di sini. Ini di sini. Jadi kalau ini ditempatkan di form kan jadi berantakan semua ya. Abstraksinya jadi hilang ya. Oke.
Gitu kira-kira ya dulu untuk pengantar kita lanjutkan untuk merepresentasikan, menyajikan, merekonstruksi ulang ya, merekonstruksi project ini pada video berikutnya. Salam dari kami Beligi Academy. Horas.